Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk dalam segmen trending topik. Kira-kira ada apa saja informasi yang menjadi perbincangan hangat di media sosial ini ya, Marcel? Iya, kita lihat bersama Gemma dan juga pemirsa. Seperti biasa ada beberapa topik utama di trending topik ini. Yang pertama ini terkait dengan kasus seorang mahasiswi yang mabuk, bahkan dikabarkan menggunakan narkoba ya. Kemudian dia berkendara sampai menabrak seorang ibu rumah tangga. Ini sudah mencapai lebih dari 10.000 pencariannya di media sosial ya. Seperti apa kira-kira perkembangan kasusnya nanti kita akan lihat dalam pembahasan trending topik. Oke, dan kemudian yang kedua ini masih menjadi perbincangan hangat yaitu mengenai Olimpiade Paris. Kira-kira atlet mana saja yang masih bertahan untuk bertanding dan kira-kira sudah ada berapa medali yang dibawa oleh Indonesia? Kita akan bahas nanti ya, dan selengkapnya dalam trending topik berikut ini. Nah, pemirsa, berita ini cukup menghebohkan di media sosial dan viral juga karena pada Sabtu sore ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru Riau yang menewaskan seorang ibu rumah tangga. Ya, kejadian ini sangat naas ya, Gemma dan pemirsa, karena korban yang mengendarai sepeda motor ini ditabrak dari belakang oleh pengemudi minibus seorang mahasiswi yang diketahui berkendara dalam kondisi mabuk dan di bawah pengaruh narkoba. Kabarnya nih ia habis mengikuti atau berpesta bersama ya dengan rekan-rekannya. Oke, ini berarti masih Sabtu sore sebenarnya jelang malam minggu gitu ya? Iya, di weekend ya. Dan berdasarkan rekaman CCTV ya pemirsa, di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru ini, pengemudi mobil bernama Marisa Putri melaju kencang sebelum akhirnya menabrak seorang ibu rumah tangga bernama Renti. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala. Nah, ini kan polisi juga pasti sudah mengumpulkan informasi ya apa saja yang beredar terkait kejadian ini. Tapi kalau berdasarkan yang beredar di media sosial nih seperti di akun X @jihan_sw yang merupakan sepupu dari korban mengungkapkan bahwa usai menabrak pelaku sempat melarikan diri namun berhasil dikejar oleh pengemudi ojek online yang ada di sekitar TKP. Nah, habis itu ya selain dari keluarga pelaku sempat mendatangi pihak keluarga korban untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dan usai diamankan oleh warga dan pemeriksaan dari Marisa Putri ini akhirnya menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian atau kelalaiannya dalam berkendara dan kondisi yang tidak sadar. Walaupun kalau dari video yang beredar ya pemirsa, minta maafnya ini setelah sudah menggunakan rompi oranye nih Marcel. Jadi ketika kejadian bahkan tidak ada minta maaf kepada keluarga dari korban. Ya, sudah ada ancaman hukum yang menanti ya, sudah menjadi tersangka. Nah, kita simak pemirsa berikut ini pernyataan dari tersangka Marisa Putri. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban, dan saya sangat menyesal sekali atas kelalaian saya. Saya menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Tapi saya benar-benar tidak sengaja menabrak korban dan dalam keadaan tidak sadar. Ya, pemirsa, atas kasus ini Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika menyatakan bahwa pengendara mobil atau Marisa ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan selama biasa ini 20 hari ke depan ya untuk kemudian dilakukan berbagai kelengkapan berkas dari kasusnya. Nah, setelah ditangkap juga nih Marcel, si Marisa Putri ini akhirnya dites oleh pihak kepolisian dan ternyata positif mengonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin ya. Dan tersangka ini akan dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Nah, tapi belum ada nih ya pasal yang menjerat dia soal positif narkobanya ini ya. Ya, itu mungkin yang selanjutnya akan didalami ya oleh pihak polisi selama dia ditahan. Kita simak lagi nih pernyataan dari Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika terkait kasus ini. Bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada saudari M. Kemudian saudari M bersama dengan saudari T dan saudari O berada di KTP tersebut sampai dengan pukul 5 pagi. Kemudian selama di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis inek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Rise warna biru ada di depan rekan-rekan sekalian dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka.
Hasil pengecekan urin dari Rumah Sakit Bayangkara atas nama Saudari M positif narkoba, amfetamin dan metamfetamin. Nah, pemirsa, setelah didalami, memang Marissa Putri ini ternyata mengkonsumsi narkoba setelah pulang dari party. Nah, karena itu nih Marcel, kepolisian tengah memburu 2 rekan dari Marissa berinisial T, seorang pria, dan berinisial O, seorang wanita, yang dimana diduga kedua orang ini bersama Marissa di sebuah klub dan juga memberikan narkoba kepada Marissa. Jadi semakin panjang kasus ini ya. Oke, nah bicara soal kasus ini ya, kalau kita runut artinya kan pertama mungkin ada gaya hidup yang memang biasa dilakukan oleh setiap orang ya. Pasti kan memang hak kita untuk bisa memilih gaya hidup yang ingin kita jalani. Tapi kemudian tetap harus bertanggung jawab seharusnya ya, mengikuti efek dari pilihan-pilihan aktivitas yang kita ingin lakukan. Iya, paling tidak ketika memang dia sudah mengonsumsi sesuatu, ya baik alkohol ataupun yang lain ya, mungkin bisa memilih untuk naik kendaraan umum atau mungkin kayak seperti taksi gitu ya, supaya tidak membahayakan pejalan ataupun pengendara lainnya di jalan ya. Karena kan kalau dari kondisi seperti itu tidak konsentrasi untuk menyetir gitu. Mungkin kalau kita lihat juga selain dari kasus ini kan karena sosok pelaku atau tersangkanya kan selebgram ya, yang kemudian kalau terjadi ada pelanggaran, membuat kesalahan ini cepat viral dan juga ditindak. Tapi bagaimana dengan orang biasa kali ya yang berkendara di bawah pengaruh obat-obatan atau di bawah pengaruh alkohol, kemudian melakukan kesalahan yang sama. Ini kan kita tidak tahu kasusnya ada seberapa banyak ya kecelakaan-kecelakaan semacam ini terjadi. Iya, apalagi memang sempat viralnya gara-gara memang si pelaku ini sempat ingin melarikan diri, kemudian dikejar banyak orang, barulah ketangkap. Dan yang paling bikin mengapa video ini sangat viral di media sosial adalah bagaimana ekspresi dari tersangka ini seperti tidak ada penyesalan. Jadi mungkin dugaannya adalah apakah konsumsi narkobanya terlalu kencang sampai akhirnya tidak ada ekspresi. Lihat kalau kita lihat di video ya Marcel ya, tidak ada ekspresi. Belum menyadari ya bahwa itu adalah situasi yang seharusnya genting buat dia gitu untuk bisa merespon atau merasa bersalah begitu. Iya. Nah, kita juga akan lihat ya Gemma bagaimana komentar dari netizen menanggapi kasus yang viral kali ini. Yang pertama kita lihat dari media sosial Facebook. Ada Angki Dwi mengatakan paling-paling hanya 2 bulan. Ini maksudnya kurungannya gitu ya, atau hukumannya, terus bebas. Udah biasa kalau tersangkanya orang berduit, kira-kira bakal aman katanya. Tapi semoga dengan kasus ini yang sudah viral se-Indonesia begitu ya, jadi akan dikawal terus oleh netizen dan polisi bisa menerapkan pasal-pasal yang memang sesuai dengan kesalahan si pelaku ini. Kemudian dari akun @johnly_ravioni Sidabutar yang mengatakan dia santai aja karena yang menganiaya sampai meninggal aja bisa vonis bebas kok. Oke, sounds familiar ya. Kayaknya ada juga kasus-kasus serupa seperti yang baru diputus kemarin, vonis bebas. Iya, tapi kalau kasus serupa yang menabrak orang sampai meninggal sebenarnya sempat terjadi di Tugu Tani waktu itu, ingat gak sih Marcel? Oh iya. Afriani waktu itu ya namanya, yang dia menabrak beberapa orang di Tugu Tani sampai meninggal, sampai hari ini pun masih mendekam di penjara sih. Jadi kita akan melihat ya apakah akan sama perlakuannya kira-kira. Iya, ini jadi kesempatan juga untuk aparat penegak hukum bertindak tegas dan tidak tebang pilih ya. Jadi ada satu lagi dari Facebook pemirsa, Sedali Bromo mengatakan mantap sini main Jakarta aja. Ini mungkin ingin meminta pertanggungjawaban langsung kali ya dari pihak pelaku. Iya, daerah mana saya tetap tidak boleh seperti itu ya pemirsa. Kemudian dari @media_indo1 yang apakah dia psikopat atau pengaruh narkoba? Positif pengaruh narkoba kalau menurut pihak kepolisian. Jadi kita akan melihat bagaimana penanganan hukum dari pihak kepolisian. Walaupun memang pihak keluarganya katanya sih sudah sempat mendatangi pihak keluarga korban, meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi pihak keluarga korban menolak, dan sebenarnya kan ini sudah pidana juga ya. Kalaupun sudah kekeluargaan selesai, tapi kan pidana tetap tidak bisa dicabut. Tetap ada konsekuensi hukumnya ya, supaya masyarakat juga tidak anggap enteng begitu, nggak anggap remeh dan melakukan hal-hal serupa. Ada satu lagi nih Gemma dari dar_MA, nasib apes buat pengedarnya, tetap nyaman buat bandarnya. Oh, ini soal penyalahgunaan narkoba ya. Daerah sana di Pekanbaru nih kali ya, semua paham siapa bandar besarnya. Oke, mungkin ini juga bisa menjadi informasi buat pihak kepolisian ya untuk lebih menggali kira-kira siapa pengedarnya, siapa bandarnya, dan di klub-klub mana kira-kira narkoba ini beredar ya. Apalagi kan ini masih mahasiswa ya, masih mengemban pendidikan. Kok bisa dia membeli narkoba? Apalagi kan kalau mahasiswa
Uang jajan dikit kan Marcel dulu. Iya, kalau saya sih standar lah ya, maksudnya untuk beli barang-barang yang Untuk makan seperti itu. sehari-hari aja kan. Iya, betul sekali. Jadi ya semoga kita harapkan ya dari fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh polisi ini bisa mengusut tuntas kasus-kasus penyalahgunaan narkoba atau bahkan kecelakaan yang menyebabkan kematian atau fatalnya dampak pada korban. Betul, kita akan nantikan bersama pemirsa bagaimana jalannya hukum nanti. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.